Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Teti Nurul Fatiyati dengan NIM C1786202029 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan lanjut yang diampu oleh Ibu Endah Nur Mahmudah, SST MH KES. Untuk penampilan lebih lanjut, mari kita check it out. 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 Nah teman-teman, sebelum kita menginjak pada inti pembahasan, kalian harus tahu bahwasanya bisnis model kanvas ini merupakan suatu kerangka kerja yang disajikan dalam bentuk visual yang berbentuk kanvas lukisan, sehingga diharapkan agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Dan dalam membuat model kanvas ini, saya membuat bisnis wedang uwu sebagai contoh untuk mengisi setiap pertanyaan yang ada di dalam bisnis model kanvas ini. Sebelumnya, wedang uwu merupakan salah satu jenis minuman yang berasal dari Yogyakarta. Wedang uwu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya minuman rempah. Wedang uwu memiliki khasiat yang banyak. Apalagi dalam kondisi seperti ini, banyak konsumen yang berbondong-bondong untuk mencari sebuah obat ataupun minuman yang memiliki khasiat untuk bisa menambah kekebalan dan mencegah dari wabah virus corona. Nah, melihat peluang tersebut, saya harap dengan membuat model kanvas ini tidak hanya saya saja yang mengerti bagaimana bisnis wedang uwu ini berjalan, tetapi pembaca pun bisa memahami dan mungkin akan menjadi sponsor untuk kegiatan bisnis yang insya Allah jika Allah berkenan. Jadi ada 9 pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk penampilan lebih lanjut, mari kita check it out. 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 Untuk yang pertama ada customers. Untuk yang pertama, yang ditanyakan adalah siapa yang akan membeli produk Anda dan siapa yang mau membeli produk Anda. Jadi, untuk produk wedang uwu ini, targetnya merupakan semua kalangan ya. Itu sesuai kebutuhan masing-masing, tidak dibatasi, baik mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa ataupun lansia pun boleh meminumnya. Tetapi untuk targetnya sendiri dari umur 17 sampai 80 tahun. Untuk yang kedua ada value per fashion, di mana ditanyakan di poin kedua ini, mengapa orang lain harus memilih produk Anda dan apa yang lebih menarik dari bisnis kompetitor yang lain dan apa yang paling menarik dari model bisnis Anda. Nah, bahwasanya wedang uwu ini merupakan produk inovasi, terus memiliki daya tahan yang lama dan bisa disimpan di tempat yang kering ataupun lebih baik di tempat yang suhunya sesuai suhu ruangan ya teman-teman. Terus anti pengawet, jadi gak pakai pengawet, jadi aman, gak ada antasida ataupun borak yang disimpan dalam makanan ini. Jadi aman digunakan oleh siapa saja. Terus mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Karena wedang uwu ini kami menggunakan beberapa
jenis bungkusan gitu. Ada yang seperti ini, dan ini. Seperti itu. Dan tampilan kemasannya unik. Contohnya ini. Dan harga promo untuk event tertentu seperti karnival kuliner dan bazar. Kami melakukan seperti itu. Dan promosi khusus bagi yang memesan menggunakan pengantar makanan daring. Contohnya GoFood. Terus ada Shopee juga. Insya Allah kita akan menggunakan promosi-promosi yang dapat menarik daya tarik konsumen. Dan yang ketiga ada channel. Nah, untuk channel di dalamnya terdapat pertanyaan bagaimana cara pelanggan untuk mengetahui produk Anda dan bagaimana caranya bisa sampai ke tangan pelanggan dan apakah cara itu efektif. Untuk produk wedang ungu ini yang pertama ada channel. Channel ini maksudnya kita punya saudara ataupun rekan kerja di berbagai daerah. Jadi kita bisa mempromosikan ke teman terdekat ataupun ke keluarga yang jauh ataupun dekat. Itu salah satunya. Ataupun kita menyimpan barang itu ke toko-toko terdekat. Dan ada juga media sosial yang dipromosikan di IG ataupun lewat status WhatsApp ataupun grup yang ada di WhatsApp ataupun sosial media lainnya. Nah, ada lagi yaitu pameran. Biasanya kan banyak pameran kuliner. Nah, di sana kita bisa mempromosikannya baik untuk pembelian ataupun untuk mempromosikan gitu. Ada juga online shop kayak di Shopee dan aplikasi lainnya. Terus ada reseller, jadi kita mengambil orang-orang yang ingin berjual beli, ingin berbisnis. Contohnya kita bisa menyalurkannya ke teman-teman yang mau join sama kita. Dan yang terakhir ada GoFood, tadi sudah dijelaskan seperti itu. Yang keempat ada customer relationship, yang mana di dalamnya ditanyakan bagaimana cara kalian untuk connect dengan pelanggan, terus bagaimana kalian tahu pelanggan puas dengan produk Anda. Kami free ongkir di sekitaran daerah Priangan Timur ataupun di daerah Jawa sesuai dengan jumlah yang mereka pesan. Dan yang kedua ada pameran, penyuluhan, atau review seleb. Contohnya, Assalamualaikum semuanya, malam ini Ega dikirimin wedang rempah berkah dari Instagramnya @wedang_rempah_berkah. Jangan lupa order. Bismillah. Terus menyediakan wedang ungu dengan beberapa varian yang kekinian dengan cita rasa yang otentik dan bahan baku yang terbaik. Yang kelima ada revenue stream, di mana di sini ditanyakan bagaimana cara kalian untuk menghasilkan uang dan produk apa yang Anda akan jual. Dalam bisnis wedang ungu ini yang pasti kita menjual wedang ungu dengan beberapa varian ukuran ataupun bentuk, seperti ada yang berbentuk celup ataupun original, dan ada pun bahan-bahan yang beda dari wedang ungu lainnya. Dan ada juga beberapa proses yang berbeda dari wedang ungu lainnya, seperti itu. Nah, dan yang keenam ada key activity, di mana pertanyaannya adalah apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value perfection, strategi apa yang Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Untuk pertanyaan ini yang pertama,
kita dapat membeli bibit unggul maupun rempah yang berkualitas terbaik dari petani. Nah, untuk mensiasatinya, kita tidak hanya membeli kepada petani, tetapi dengan adanya lahan kosong, kita bisa menanam sendiri, jadi lebih efisien. Dan yang kedua, menggunakan bahan-bahan pendamping yang berkualitas. Contohnya kayak gula batunya kan kita gak bisa bikin sendiri gitu. Jadi kita mencari yang lebih berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan cepat dan ramah tentunya. Dan yang terakhir, mempertahankan kualitas rasa dari produk-produk yang ditawarkan dari wedang rempah ini. Jadi sebelum kita membungkus ataupun menjual kepada pelanggan, kita memilah-milih mana bahan-bahan yang tidak layak ataupun layak dijual. Dan yang ketujuh ada key research, di mana di sini ditanyakan apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis ini dan aset apa sajakah yang dibutuhkan agar bisnis ini mampu bersaing dengan bisnis yang lainnya. Nah, untuk bisnis wedang ungu ini, yang pertama yaitu dari bahannya sendiri. Kita tidak menggunakan secara rumit gitu untuk membuat bahan-bahan wedang ungu itu, tidak seperti membuat rendang ataupun opor ayam. Nah, yang dibutuhkan adalah kita harus memiliki ketelitian untuk memilah-milih bahan yang berkualitas dan yang tidak untuk dijual belikan. Terus perlunya bangunan seperti toko ataupun gudang untuk menyimpan barang. Terus ada pegawai jika diperlukan, dan ada website untuk memberikan informasi bahwa saya membuat bisnis ini, dan adanya sistem pembayaran, karena kan kita tidak hanya bisa secara offline, kita pun bisa secara online melalui m-banking ataupun Alfamart. Kita bisa gunakan. Dengan teknologi yang semakin canggih ini, kita harus lebih inovatif dan kreatif untuk memperdayakan teknologi tersebut. Dan yang ke-8 ada key partnership, di mana ditanyakan bahwasannya siapa yang dapat mengerjakan hal-hal dari kebutuhan perusahaan di luar key activity. Adapun siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda. Nah, untuk bagian ini ada petani rempah, supplier bahan, penyelenggara event, festival kuliner, adapun influencer. Dan yang terakhir ke-9 ada cost structure, di mana di sini ditanyakan pengeluaran apa saja yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis ini dan bagaimana komponen biaya yang dibutuhkan pada setiap elemen key activity, key resort, dan channel. Tentu saja untuk kebutuhan yang diperlukan dalam bisnis ini, yang pertama ada penyediaan alat, terus penyediaan lokasi, penyediaan bahan baku, dan yang terakhir ada biaya promosi juga. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya atau salah kata yang saya sampaikan. Itu mungkin kesalahan datang dari saya, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penampilan kali ini cukup sekian. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk semuanya,